Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Semua mahkota dunia Kau letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hari ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, hanya namamu Yesus yang kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Dia yang layak ditinggikan.
namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Jemaat Tuhan, pagi hari ini marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilakan untuk duduk atau berlutut, dan kita ambil saat teduh sejenak. Dan bersama-sama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita menerima pengampunan kita. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh maaf, silakan dulu, kita akan mendengarkan pembacaan pertama dan yang kedua. Bacaan pertama diambil dari Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Pembacaan kedua diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom. Selamat pagi. Masih ada yang kosong di depan bangunan, silakan. Biar jangan terlalu jauh ya. Kenapa? Karena selama 2 atau 3 bulan ya kita online, saya harus berbicara seorang diri di depan kamera. Saya senyum juga enggak. Ya, kamera hanya gitu aja gitu. Dan saya senang 2-3 orang begini juga saya lebih senang daripada hanya menatap kamera. Amin. Kita tetap antusias ya karena besok kita merayakan kemerdekaan. Sebelumnya mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul dan kami sangat bersuka cita karena pagi ini Pak Junedi Tarigan juga boleh hadir bersama-sama kami Tuhan beribadah dan berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dan pagi hari ini juga Pak Junedi boleh bergabung dengan kita setelah berbulan-bulan. Kemarin Pak Adi ada dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Boleh kita baca sekali lagi? Matius 15 ayat 21 sampai 28. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah dia Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya minta waktu sebentar karena lebih nyaman pakai face shield. Oke. Nah, kita setuju bahwa Yesus adalah gambaran Allah menjadi manusia. Tapi dalam teks ini Yesus terlalu manusia. Sampai-sampai ada seorang ibu yang anaknya sakit, sangat menderita. Mungkin yang belum berumah tangga dan belum punya anak belum tahu rasanya kalau anak kita sakit bagaimana. Dan ibu ini menderita, tapi Yesus cuek sama sekali. Dia berkata bahwa maka datang dan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Malahan muridnya berkata, "Suruhlah dia pergi," karena dia berteriak-teriak. Wah, ini Yesus terlalu menjadi manusia. Nah, suatu hari saya bilang sama anak saya, Yorin, Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Enyahlah kau iblis." Sampai hari ini dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita ajarkan Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan nyawanya. Dia meninggalkan satu domba untuk mencari, yang meninggalkan 99 untuk mencari satu yang hilang. Tapi di sini Yesus kok begini kepada ibu-ibu yang menderita. Wah,
Jadi kalau kita ibu-ibu, Yesus berlaku seperti itu, kita tahu gimana rasanya. Nah, pertanyaannya, di manakah Tirus dan Sidon? Boleh petanya, Josi? Karena dia menyingkir ke Tirus dan Sidon. Nah, dan dikatakan perempuan Kanaan, biar kita nggak nggak campur, karena di Perjanjian Lama Tuhan berfirman akan memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Masalahnya orang Israel nggak taat. Jadi tanah Kanaan itu ya sebagian dari Mesir ini juga sudah diterambil. Ini semua tanah Kanaan sampai ke yang baru dibom, Libanon. Itu juga tanah Kanaan. Jadi ini daerah-daerah ini tanah Kanaan. Nah, disinilah kalau di sekarang ini Libanon, Tirus dan Sidon. Dia mungkin di tepinya lah, nggak sampai di situ. Dia di tepi sini. Yesus ke tepi situ. Nah, jadi waktu Perjanjian Lama ini nggak habis mereka buat, makanya disebut tetap perempuan Kanaan, karena berasal dari daerah ini Kanaan gitu. Nah, jadi perempuan Kanaan ini tentunya selain orang Israel, mereka menyembah berhala. Oke, jadi itulah konteks perempuan Kanaan. Nah, waktu Yesus ke sana, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang umat Israel. Kira-kira kenapa Yesus begitu keras kepada wanita ini? Dan hari ini kita akan belajar bagaimana dari sudut pandang wanita ini dan bagaimana dari sudut pandang Yesus. Nah, pertama kita melihat bagaimana wanita ini tadi bertahan. Sekalipun Yesus menolaknya, setelah dia pura-pura menjadi orang Israel, karena dia menyapa Yesus dengan sebutan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nah, jadi kalau dia misalnya Prisil ini bukan orang Karo misalnya kan, tiba-tiba pastor menjual-jual udah ke Bandung gitu kira-kira. Dia acting seperti seolah-olah orang Israel. Nah, dia lakukan itu, dia sampai berpura-pura, hai Yesus anak Daud. Dia sudah acting, tapi Yesus menolaknya. Setelah itu, apa yang terjadi? Yesus katakan, wah, dia membalikkan mukanya, dia berteriak-teriak, saya tidak datang untuk orang yang bukan Israel. Tapi kita melihat di sini wanita ini, sekalipun dan terakhir Yesus bilang menyebutkan anjing, itu dari Alkitab ya. Anjing, sekalipun disebut anjing, dia tidak menggetarkan, memundurkan langkahnya untuk memohon kepada Yesus. Satu hal yang perlu kita belajar dari perempuan Kanaan ini, waktu dia memerlukan Yesus, dia mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dia punya determinasi, saya menginginkan ini gitu. Ya. Jadi dia sungguh-sungguh, saya pengen ini, saya harus dapat sekalipun saya ditolak. Nah, determinasi sangat penting, khususnya di kapan saja. Dan hari ini kita bisa merdeka karena determinasi dari pahlawan kita. Kenapa kita rayakan pahlawan kita? Karena nggak gampang kemerdekaan ini. Soekarno pun pernah ditahan. Setelah dia proklamasikan juga, wah belum aman sebetulnya. Setelah merdeka apa yang terjadi? Ada G30 SPK dan lain sebagainya. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan sikap bertahan ini diperlukan untuk hal apapun. Ini sangat penting untuk mahasiswa, untuk kita berjualan, dan dalam iman kita juga ini sangat penting. Kenapa kalau kita belajar Yesus orang Israel keluar dari Mesir dan diperhadapkan di tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu, juga menghadapi raksasa. Hanya mereka yang punya determinasi bertahan yang masuk akhirnya ke tanah perjanjian. Nah, dan dalam konteks gereja kita juga, setelah 5 tahun perjalanan, apakah kita tetap bertahan dengan visi-visi yang ingin kita capai? Nah, ini perlu daya tahan. Dengan segala yang terjadi, apakah kita tahan? Dan kita belajar dari wanita ini, plusnya dia memiliki daya tahan itu. Dan
Seringkali juga kenyataannya kita merasakan seperti wanita ini kan, seolah-olah kemana pun kita melangkah sepertinya Tuhan membalikkan badannya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu waktu masih di kampung, masih SD, mama saya tumor, kakak-kakak saya ada yang masih kuliah dan baru menikah, dan semua ada masalah kuliah, masalah rumah tangga. Sepertinya kemana pun melangkah ke kiri ke kanan, masalah semuanya. Dan waktu itu kami bergereja harus pakaian putih kan, GSRI. Kalau pergi ke gereja, dijuluki orang malaikat dan lain sebagainya. Masalah begitu banyak. Sepertinya, dan kita sepertinya Tuhan juga seperti ini, cuek, membelakangi kita. Dan ini yang dialami Yesus juga di kayu salib. Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada masa dalam kehidupan sepertinya Tuhan nggak berbuat apapun dalam kehidupan kita, dan itu nyata. Pertanyaannya, apakah kita bertahan dalam situasi ini? Dalam situasi sekarang COVID-19, semua kehidupan terdampak. Apakah kita lupa penyertaan Tuhan selama bertahun-tahun ini? Karena katakanlah kita akan seperti ini sepanjang tahun ini. Apakah kita melupakan apa yang Tuhan telah buat sepanjang tahun-tahun yang lalu? Nah, determinasi seperti ibu ini kita perlu belajar. Dan Yesus sendiri berkata, aku tidak memberikan makanan kepada anjing. Ini sangat rude, sangat tidak sopan kepada ibu-ibu yang menderita. Mungkin kalau kita, ya mungkin biasa aja, itu enggak, ini ibu yang sangat menderita, anaknya sakit. Dan kita lihat bagaimana determinasi dari perempuan ini. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, apakah kita memiliki determinasi yang seperti ini? Atau ketika ada masalah, ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, udahlah, menyerah. Dan kalau pahlawan kita dulu menyerah dengan bambu runcing dan sebagainya, mungkin sampai hari ini kita juga harus masih berjuang dari penjajahan. Pertanyaannya, punyakah kita determinasi ini? Nah, itu dari sudut pandang wanita itu. Nah, dari sudut pandang Yesus, kenapa kok Yesus sepertinya nyebelin gitu ya? Udah tahu menderita kok, dicuekin, muridnya lagi, ini ngapain teriak-teriak, kita tinggalkan saja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi sebenarnya adalah ketika wanita itu memanggil Yesus, dia berpura-pura sebagai orang lain. Dia berpura-pura sebagai orang Israel. Maka Yesus sengaja membuat dia ke paling sudut dirinya. Dan Yesus katakan, dan ini sangat kontradiktif. Satu hal dia berkata seperti ini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dan Yesus langsung membalas, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus langsung ke masalahnya. Kamu itu bukan domba-domba orang Israel, kenapa harus manggil aku pakai Yesus anak Daud? Dan apa yang terjadi? Setelah dia berkata seperti itu dan Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Setelah Yesus berkata seperti itu, maka perempuan itu kembali ke identitasnya. Dia tidak bilang lagi Yesus anak Daud, tapi dia bilang begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memang aku bukan orang pilihan, memang aku bukan orang Israel. Aku memang orang, kenapa disebut anjing? Karena memang Allah perintahkan mereka itu untuk dibunuh. Tapi orang Israel tidak setia, malahan menikah dengan sebagian dari mereka. Nah, jadi perempuan ini tahu itu. Dan ketika Yesus buat dia tersudut, Yesus tahu siapa engkau sebenarnya, engkau bukan orang Israel. Dan dia mengakui, memang aku bukan orang Israel, itu maknanya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika wanita itu datang sebagaimana adanya dirinya, Yesus berkata kemudian, hai ibu, besar iman. Pertanyaannya, di manakah ada perkataan ibu itu menyatakan dia beriman kepada Yesus? Tidak ada. Dia nggak berkata, aku percaya dalam nama akan disembuhkan. Nggak begitu. Seperti kita hari ini kan, sembuh dalam nama Yesus. Nggak begitu. Dia hanya berkata,
Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dia datang sebagaimana adanya dirinya. Dia juga nggak berkata, wah aku rasakan ini, aku rasakan. Ada. Dia hanya datang dan dia bilang, please, tolong aku Tuhan. Tidak ada pembelaan lagi. Tadinya yang berpura-pura menjadi orang Israel kan, Yesus anak Daud. Ternyata nggak begitu. Yesus langsung bilang, kau bukan keturunan orang Israel. Tapi dia mengerti itu, dia bilang, tolong saya Tuhan, saya remah-remahnya aja pun bisa. Saya memang tidak layak, sisa-sisanya pun bisa, sisa-sisa mujizat itu pun bisa. Dan Yesus katakan, besar imanmu. Nah, ya kan? Hai ibu, besar imanmu. Padahal ibu itu nggak bilang imannya besar, dia juga nggak tahu imannya besar. Yang dia sadari bahwa Yesus itu teramat besar. Dan sisa-sisa mujizatnya pun, sisa-sisa makanannya bisa menyembuhkan anaknya. Pagi hari ini, dengan kondisi yang kita hadapi hari ini, adakah kita datang sebagaimana adanya kita? Mungkin kita merasa, aku nggak melihat lagi Tuhan, tidak kurasakan lagi Tuhan, aku nggak berpengharapan lagi dalam situasi ini Tuhan. Tapi adakah kita datang, Tuhan, Engkau begitu besar, tolonglah aku. Sebagaimana wanita Kanaan ini, dia tidak layak. Dan jangan pura-pura, wah saya harus layakkan dulu. Lihat, itu yang dilakukan wanita itu tadi. Dia berusaha menjadi orang Israel, orang yang mendapat janji Tuhan itu. Tapi ketika dia kembali menjadi siapa dirinya, Tuhan Yesus memberkati dia dan dikatakan besar imanmu. Sekalipun wanita itu tidak pernah membuat pengakuan bahwa imannya besar. Kenapa? Karena dia datang sebagaimana dia adanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam masa yang sulit ini ya Bapa, biarlah kami belajar dari wanita Kanaan ini Tuhan, yang datang sebagaimana adanya dirinya dan melihat kebesaran-Mu. Dan biarlah tangan kanan-Mu yang kuat menopang setiap umat-Mu, sekalipun kami tidak melihat bagaimana dan kapan Engkau akan bertindak Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang lebih besar dari semua situasi yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman Rasul kita, bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun semua karena berkat kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar, dan biarlah firman-Mu senantiasa tertanam dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu, baik di dalam lingkungan keluarga kami, di pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi saluran berkat ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk bishop kami, Renis Moniah dan Din Timothy Chong Bapa, juga bishop kami yang baru Bapa, Bishop Titus. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan,
Anugerahkan hikmat yang daripada Engkau Bapa, sehingga pemimpin gerejamu yang Kau percayakan ini Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan yang sempurna dan kekuatan Bapa, dan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, bangsa yang kami tempati saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara ini, terlebih kepada Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Engkau anugerahkan hikmat yang daripada Engkau Bapa, agar bangsa dan negara kami Tuhan aman, tentram, dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah Bapa, para pemimpin kami Tuhan juga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nyatakan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Medan ini Bapa. Biarlah Bapa, Engkau tetap memberkati kota ini Bapa. Biarlah kasih setia-Mu dan sejahtera-Mu melingkupi kota kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pada masa saat ini Tuhan, di mana Bapa kami tahu Tuhan kami sedang gelisah takut Bapa tentang adanya pandemi corona ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa Bapa bagi pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang sedang bekerja Bapa, baik para dokter, para medis, dan para aparat yang sedang melakukan tugasnya Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita daripada Engkau Bapa, agar mereka tetap kuat dan bersemangat lagi untuk menangani kasus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Anglikan yang ada di kota Medan Tuhan, baik yang ada di Hamparan Perak, di Iktus, dan di Sri Gunting Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga Bapa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga memberkati setiap gembala yang melayani di setiap gereja-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu New Life Anglican Church di tempat ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Pastor Joseph Patarigan Bapa. Kau berkati dia Tuhan, pakai hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga serahkan keluarga, anak dan istrinya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dia terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, Engkau mencukupkan segala apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Begitu juga Bapa, kesehatan yang sempurna Engkau limpahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu New Life yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada dalam hidup mereka Bapa. Penuhi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Bapa Engkau memberkati, Engkau yang bekerja lewat obat yang mereka minum Tuhan. Dan kami percaya Bapa, minggu depan kami bisa bertemu lagi, datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam perkuliahan Tuhan, berkati sekolah mereka Bapa. Kau juga memberkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, hanya Engkau saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Banyak yang kami minta dan kami doakan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan diri kepada kita untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan. Ada kotak persembahan di belakang. Mari kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari pagi ini sampai selamanya. Dan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hebat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.